Shalom, gue Karen. Gue Ibet, selamat datang di 5 Minute to Know. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Kak? Hari ini kita akan membahas apakah dengan kembali ke hukum Torah kita tidak bisa menerapkan kasih? Sebelum kita nanya pendapat narasumber kita tanya teman-teman yuk dulu yuk. Kembali ke Torah bukan berarti kita tidak menerapkan hukum kasih, karena pada dasarnya apa yang ada di Bet Kadasya atau di kitab Rasul-Rasul sebenarnya juga refer atau berdasarkan yang ada di Torah. Kalau bisa kita lihat nih konteksnya hukum kasih di Ulangan 6 ayat 5 itu ada hukum kasih yang pertama, kemudian di Imamat 19 ayat 18 juga ada hukum kasih yang kedua. Jadi dari ayat-ayat itu bisa dilihat bahwa saat kita kembali ke Torah kita tidak berarti meninggalkan atau melepas konsep dari hukum kasih itu sendiri. Torah merupakan perjanjian lama, di mana dalam Imamat 19 ayat 18 merupakan awal mula terciptanya hukum kasih. Dan hukum kasih itu merupakan hukum yang paling utama, sehingga dengan kembali ke Torah, itu tidak akan menghilangkan penerapan dari hukum kasih. Kalau kita kembali ke Torah, justru kita melakukan hukum kasih, seperti yang tertulis di Ulangan 6 ayat 5-9 yang berbicara tentang kasih, dan Keluaran 20 ayat 1-17. Itu Torah yang mengajarkan, dan Yesua adalah Torah yang hidup, atau kesempurnaan Torah. Oke, terima kasih teman-teman Yud untuk pendapatnya. Sekarang kita langsung saja yuk tanya ke narasumber kita, yaitu Penatua Ira Natali. Tuh. Shalom, shalom. Ketika kami belajar Alkitab lengkap dari Kejadian sampai dengan Wahyu, banyak yang bertanya, kenapa sih harus belajar Torah? Bukankah itu suatu kemunduran? Kita kan sudah hidup di zaman karunia. Lagian Tuhan Yesus itu sudah melakukan semua perintah dalam Torah sehingga kita tidak perlu melakukannya. Dan kamu juga harus tahu ya bahwa di dalam Torah itu tidak ada kasih. Nanti dulu, benar atau tidak ya? Nah, sekarang kita lihat apa yang diajarkan oleh Yesua di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi di dalam bacaan yang tadi sudah kita baca, kita tahu pertama, Yesua datang bukan untuk membatalkan Torah tetapi untuk menggenapinya. Karena seluruh Torah itu bicara tentang Dia. Langit dan bumi belum lenyap, jadi Torah itu masih berlaku. Yang ketiga, siapa yang meniadakan salah satu perintah dalam Torah dan mengajarkannya akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Sebaliknya, siapa yang mengajarkannya, maka dia akan menempati tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Pilih mana? Tadi saya sudah mengatakan bahwa Yesua itu ada di dalam seluruh Torah. Yang pertama, Yesua adalah firman Elohim yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Yesua yang sang firman itu bersama-sama dengan Elohim menciptakan langit dan bumi. Yohanes pasal 1 ayat 1-3. Janji tentang Mesias juga ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Hari-hari raya yang ada dalam Imamat pasal 23 itu bicara tentang Yesua HaMasiah. Hukum kasih yang dikatakan oleh Yesua HaMasiah di dalam Matius pasal 22 ayat 37-39 itu ada di dalam Torah, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamat pasal 19 ayat 18. Coba kita buka sama-sama Matius pasal 2 ayat 37-39. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Torah? Perhatikan ya. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Torah? Ayat 37 jawab Yesua kepadanya, kasihilah Adonai Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat 40-nya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Jadi jelas hukum kasih itu adanya di mana? Di dalam Torah. Apa yang dikatakan oleh Yesua di dalam Matius pasal 22 itu
seperti yang ditulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 dan Imamat pasal 19 ayat 18. Lalu kemudian Kejadian pasal 6 ayat 8 kita membaca tetapi Nuh atau Noah itu mendapatkan kasih karunia, bahasa Ibraninya ken, di mata Tuhan. Kemudian Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir itu karena kasih. Dan kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun itu adalah kisah perjalanan kasih. Kita bisa melihat Adonai Elohim seperti Bapa yang membimbing dan mengajar anaknya bangsa Israel, memelihara, melindungi, dan membelanya. Guys, kalau mau membahas kasih di dalam Torah, waktunya itu tidak cukup 5 menit. Nah, dari sebagian kecil ayat yang sudah saya sebutkan tadi, pendapat bahwa kembali ke Torah adalah kemunduran karena tidak ada kasih, maka orang yang berpendapat demikian adalah orang yang tidak mengenal Alkitabnya dengan baik dan benar. Dan juga sudah dipengaruhi oleh dogma yang mengajarkan demikian, bahwa Torah itu tidak sempurna, karena dia tidak sempurna, sudah dibatalkan. Nah, dibatalkan kemudian diganti oleh apa? Diganti oleh kitab rasuli. Nah, tetapi bagaimana kalau ada orang yang mengatakan kitab rasuli juga tidak sempurna karena itu sudah dibatalkan dan diganti oleh kitab lain? Pasti kamu akan bingung kan? Nah, supaya tidak bingung guys ya, mendingan bergabung dengan Gereja Keilat Mesianik Indonesia karena kita akan membahas kitab suci kita itu secara lengkap dan mendalam dari Kejadian sampai dengan Wahyu agar kamu semua tidak tersesat atau disesatkan oleh pengajaran anti Torah dan anti Mesias Yesua. Ingat, Torah itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel sebagai tanda perjanjian dan pedoman hidup kudus setelah mereka dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Kamu dan saya perlu Torah sebagai tanda perjanjian karena kamu dan saya itu juga sudah dibebaskan dari perbudakan dosa melalui darah Yesua HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Dan kita perlu Torah sebagai pedoman hidup kudus agar kita semua bisa menjadi terang bagi dunia yang semakin gelap ini. Amin. Yesua HaMasiah memberkati. Shalom. Terima kasih Penatua Ira untuk penjelasannya. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan di episode kali ini. Kami menunggu reaksi teman-teman, masukan dan saran di YouTube Youth GKMI dan Instagram Youth. Terima kasih, bye-bye.